Pada sesi ketiga dari materi cloud computing, kita akan membahas mengenai masalah yang ada pada implementasi dari cloud computing. Terdapat pernyataan bahwa resiko dari software as a service dan cloud computing lebih besar dibandingkan manfaatnya. Hal ini benar adanya bila melihat dari hasil survei yang dilakukan oleh ISAKA pada tahun 2010 terhadap 1.809 responden, yang sebanyak 45% menyatakan bahwa resiko software as a service dan cloud computing lebih besar bila dibandingkan dengan manfaatnya. Berikut ini adalah masalah yang ada pada cloud computing, mulai dari privasi data, keamanan, licensing, application, interoperability, compliance, service level agreement atau SLA, dan monitoring jaringan. Berikut ini adalah data hasil survei yang dilakukan oleh Pew Internet and American Life Project pada tahun 2008 terhadap 2.251 pengguna cloud application di Amerika. Sebanyak 90% responden merasa takut data pribadi mereka akan dijual. 80% diantaranya khawatir adanya penyalahgunaan data pribadi untuk pemasaran, dan 68% responden tidak menginginkan iklan yang ditampilkan adalah hasil dari analisis kegiatan online pelanggan. Ada beberapa kasus yang berkaitan dengan kerahasiaan data pada cloud computing. Sebagai contohnya, privasi error yang terjadi pada Google Doc yang berujung pada tersebarnya data milik user, pembobolan data pelanggan dan karyawan Salesforce.com yang melalui serangan phishing, dan pencurian dokumen penting Twitter dari server Google seperti data staf, keuangan, dan perjanjian. Kerahasiaan data harus dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik, seperti yang telah diatur dalam UU ITE mengenai privasi data, bahwa sistem elektronik yang dioperasikan harus dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Kerahasiaan data juga disebutkan dalam ISO 27002 yang menyatakan bahwa kebijakan perlindungan dan privasi data harus dikembangkan dan diimplementasikan, dan harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang berwenang dalam pemrosesan informasi pribadi. Pelaku dari kasus pelanggaran kerahasiaan data adalah service provider dan hacker, dengan korbannya adalah pelanggan. Sedangkan resiko dari masalah kerahasiaan data adalah pelanggaran terhadap undang-undang, hilangnya kepercayaan pelanggan, nama baik perusahaan menjadi tercemar, dan adanya tuntutan hukum oleh pelanggan. Rekomendasi dari permasalahan ini adalah dengan memahami konsekuensi hukum, mengadopsi standar international security untuk membangun ISMS atau Information Security Management System, melakukan plan, do, act, and check secara aktif dan terus-menerus. Bertindak tegas apabila ada pihak yang dengan sengaja membocorkan data pelanggan. Seperti yang telah disebutkan pada sesi sebelumnya, masalah keamanan menjadi concern utama pelanggan terhadap penggunaan cloud computing. Seperti pada hasil survei oleh KPMG, sebanyak 76% menjawab demikian. Sedangkan 59% responden meragukan keseriusan vendor dalam menyediakan sistem keamanan. Permasalahan keamanan akan menjadi ancaman yang serius bagi cloud computing. Bahkan, menurut hasil survei dari Viznet pada tahun 2010 terhadap 400 responden, sebanyak 61% menyatakan permasalahan keamanan akan menjadi ancaman yang serius dalam cloud computing pada 12 bulan mendatang. Berikut ini adalah contoh kasus dari resiko keamanan cloud computing, seperti yang terjadi pada layanan cloud Amazon EC2 yang diserang oleh botnet, kemudian pencurian terhadap server kredensial yang dilakukan oleh hacker dengan menyediakan layanan software as a service, bencana yang terjadi pada Microsoft Sidekick karena server failure yang berujung pada hilangnya data pribadi yang disimpan pada cloud. Ada juga phishing kit berbasis cloud yang digunakan untuk mengambil data yang dicuri oleh para hacker.
Dalam permasalahan keamanan pada cloud computing, pelaku bisa siapa saja, baik pihak internal maupun eksternal, bahkan pelanggan itu sendiri, yang dapat merugikan penyedia layanan dan pelanggan, yang resikonya dapat berupa terganggunya layanan, resiko bisnis, hilangnya kepercayaan pelanggan, nama baik menjadi tercemar, dan tuntutan hukum oleh pelanggan. Untuk menghindari resiko ini, perlu melakukan pemahaman terhadap serangan keamanan, mengimplementasikan keamanan berlapis, pengadopsian standar international security, melakukan plan, do, act, check secara aktif dan terus-menerus, serta memasukkan SLA security sebagai service level guaranteed.